kabarnya semua? Sehat, semangat, sukacita. Nah, adik-adik semua, hari ini Kak Tirza gak cuma sendiri nih adik-adik, tapi juga akan ditemani oleh Kak Tabita yang akan mengiringi Kak Tirza dalam bernyanyi. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk untuk mendengarkan cerita dan juga bernyanyi bersama, Kak Tirza mau ajak adik-adik semua untuk bersaat teduh sejenak ya. Mari kita bersaat teduh. Amin. Nah, adik-adik semua, kita akan mendengarkan cerita sebentar lagi. Cuman Kak Tirza mau adik-adiknya semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin satu pujian dari Kidung Ceria 215 dengan Hai Kawanku. Cuman Kak Tirza mau adik-adik kita bareng-bareng nih nyanyinya, karena kita juga baru mau belajar. Kakak mau adik-adiknya nyanyi bareng sama Kak Tirza ya, tanpa musik. Nanti yang kedua baru kita pakai musik adik-adik. Oke? Siap? 1, 2, 3. Dengar hai kawanku, suara Tuhanku memanggilmu selalu, hai datang padaku. Siap? Kita pakai musik ya adik-adik semua. 1, 2, 3. Pakai gerakannya. Dengar hai kawanku, suara Tuhanku memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanku memanggilmu selalu, hai datang padaku. Oke adik-adik semua, nah tadi kita sudah belajar lagunya ya adik-adik. Sekarang kita mau satu di dalam doa. Semuanya dalam sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Dan siapkan hati adik-adik semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami bersama-sama dapat berkumpul. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tidak dapat bertemu dengan satu dan yang lainnya. Tuhan mau pimpin kami agar kami dalam kondisi, dalam kesehatan yang baik, dalam menjalani hari lepas hari yang telah Tuhan sediakan bagi kami dimanapun kami berada. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, sebentar kami akan memulai impak kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan mau pimpin agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah Tuhan perkenankan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik semua, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita nih. Nah sebelum dengerin cerita, kakak mau ajak adik-adik semua menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 269 yang judulnya Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik gak usah berdiri, adik-adik duduk aja ya. Siap? Kita mulai adik-adik semua. 1, 2, 3. Tinggallah
kakak-kakaknya. Nah, sebelum kita dengerin cerita, kakak mau adik-adiknya semua siapin Alkitabnya. Sudah? Semuanya sudah siap Alkitabnya? Terus kakak mau adik-adiknya selain menyiapkan Alkitabnya, menyiapkan juga hatinya dan juga telinganya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan sama kakak-kakak kita. Oke? Kita panggil yuk kakak-kakaknya daripada adik-adik penasaran cerita kita pada hari ini. Oke, kita panggil kakak-kakak. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bertemu dengan Kak Alma. Kak Alma hari ini akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik kelas TK. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau berdoa, kita nyanyi dulu yuk biar semangat. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Kak Alma. Dari rumah kami masing-masing, kiranya duduk diamkan kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Nanti adik-adik boleh buka Alkitabnya bersama dengan Papa dan Mama, dibaca bersama Papa dan Mama juga ya. Amsal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang aku di era digital. Nah, adik-adik, tapi sebelumnya Kak Alma mau nanya nih adik-adik sama adik-adik, apakah adik-adik di sini sudah mengenal handphone atau digital lainnya seperti laptop? Pastinya adik-adik sudah tahu ya apa itu handphone, laptop, dan sebagainya. Nah, adik-adik, sejak awal setiap manusia dianugerahkan akal budi untuk mendapatkan karya atau hasil yang ada di dunia ini. Nah, namun hasil karya yang ada di dunia ini mendatangkan hal baik dan hal buruk ya, tentunya. Nah, karena begitu berkembangnya teknologi di era digital ini, di kita sekarang ini semakin canggih ya adik-adik. Nah, untuk itu kita juga perlu meminta hikmat kepada Tuhan. Apa itu hikmat? Nah, hikmat itu adik-adik diajarkan untuk bisa dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, karena zaman kita sudah semakin canggih akan HP, tadi laptop. Nah, kita harus tahu cara mempergunakannya dengan baik. Contohnya, di sini adik-adik yang sudah bersekolah TK, pastinya saat ini memakai handphone maupun laptop untuk kegiatan belajar. Nah, ketika teknologi itu adik-adik digunakan dengan baik. Ketika waktunya untuk sekolah, digunakan untuk sekolah, tidak untuk menonton video di YouTube, seperti itu. Dan tidak boleh sembarang membuka akses yang tidak seharusnya adik-adik buka. Adik-adik harus bertanya dulu kepada Papa dan Mama apakah boleh memakai handphonenya. Biarkan Papa dan Mama yang mengarahkan adik-adik untuk menggunakan handphone dengan baik ya adik-adik. Dan ketika kita sedang memainkan handphone, kita juga harus tahu waktu loh. Tahu waktu seperti apa Kak Alma? Ya, ketika papa atau mamahnya manggil adik-adik untuk makan, untuk mandi, adik-adik harus mendengarkannya. Adik-adik mandi dulu, adik-adik makan dulu, tidak boleh lama-lama bermain handphone. Itu contoh dari kita mempunyai hikmat. Kita tahu mana cara menggunakan teknologi dengan baik dan benar.
Nah, dari firman Tuhan, kita pada pagi hari ini mau mengajak kita untuk memakai teknologi yang ada di zaman ini dengan baik, tentunya dengan hikmat Tuhan, yaitu memakai teknologi dengan keperluannya saja, seperti untuk belajar. Jika untuk hiburan seperti menonton film, hanya sebentar saja, tidak boleh lama-lama ya adik-adik. Nah, sampai di situ semoga firman Tuhan kita pagi hari ini boleh adik-adik mengerti dan adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Nah, kita akan mengakhiri dengan kembali berdoa, tetapi sebelum kita berdoa, adik-adik, Kak Alma punya satu aktivitas untuk adik-adik. Nah, Kak Alma minta adik-adik untuk dapat menerapkan yang tadi sudah Kak Alma beritahu, yaitu memakai gadgetnya, laptopnya dengan baik. Tidak boleh secara berlebihan ya. Nanti Papa dan Mama akan mengawasi adik-adik apakah adik-adik masih tidak menggunakan teknologi dengan tidak baik. Oke, sampai di sini kita akan akhiri dengan berdoa. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang boleh kami dengar akan kebenaran firman Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memohon hikmat Tuhan, agar kami dapat mengetahui mana yang baik dan yang benar dalam menggunakan suatu teknologi di era digital ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh memakainya dengan baik pula. Tuhan, ampuni dosa kami, baik sengaja maupun tidak, yang menyakiti hati Tuhan maupun menyakiti hati orang di sekitar kami. Ini doa kami Tuhan, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik semua, tadi adik-adik semua sudah mendengarkan cerita kan dari kakak-kakaknya. Terima kasih nih untuk kakak-kakaknya yang sudah membawakan cerita pada hari ini. Nah, Kak Tirsa mau minta ke adik-adik semua agar cerita yang tadi udah disampaikan sama kakak-kakaknya jangan lupa untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga untuk aktivitas yang tadi kakak-kakaknya kasih, jangan lupa untuk dikerjakan ya adik-adik semua. Oke? Nah, sekarang kakak mau adik-adiknya bangkit berdiri. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 227 yang judulnya Tanganku hendak ku pakai. Siap adik-adik? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Adik-adik semua, semuanya boleh duduk kembali. Nah, adik-adik semua, kita akan mendengarkan pengumuman nih. Nah, karena kita akan mendengarkan pengumuman, kakak mau ajak adik-adiknya semua untuk mendengarkannya dengan sebaik mungkin ya. Oke, pengumuman yang pertama yaitu untuk persembahan. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa adik-adik kumpulkan bersama dengan mama papanya di rumah, lalu ditransfer ke nomor rekening gereja yang ada di akhir video ini. Dan yang kedua yaitu untuk aktivitas nih yang tadi kakak sudah ingatkan. Aktivitas yang sudah kakak-kakaknya kasih, jangan lupa untuk adik-adiknya kerjakan. Lalu difoto atau divideokan dan dikirimkan ke nomor telepon yang ada di akhir video ini. Nah,
Terus apa lagi ya Kak infonya yang belum? Gak nyangka nih adik-adik semua, minggu depan kita akan merayakan apa? Aduh, mana nih gak kedengeran. Merayakan HUT Tokat PA yang ke-61. Nah, pengumumannya apa aja ya adik-adik? Dengerin Kak Tirsa ya. Yang pertama nih adik-adik semua, untuk adik-adik yang ada di rumah, ibadah bersama dengan mama papa atau keluarganya di ibadah hari Minggu tanggal 6 September 2020, yaitu minggu depan ya adik-adik. Nah, yang kedua mengenai HUT Tokat PA, yaitu setelah selesai ibadah yang kita lakukan bersama-sama, kita akan mengadakan varia dan juga penyampaian donasi otah bagi saudara-saudara kita yang telah adik-adik kumpulkan dari minggu-minggu kemarin. Dan yang terakhir adik-adik, untuk mama papahnya atau keluarganya boleh menyediakan sepotong kue untuk anak-anaknya di rumah. Dalam rangka apa ya mama papa? Karena di rumah itu adik-adiknya kita berharap dapat menyiapkan kue untuk dimakan setelah pemotongan kue di varia Pekat PA ke-61. Oke adik-adik semua, jangan lupa untuk minggu depan kita akan ibadah bersama dengan keluarga kita. Oke, jangan lupa ya adik-adik semua, ikutin ibadahnya. Nah, sekarang kakak mau kita tutup di dalam doa terlebih dahulu. Semuanya dalam sikap doa yang baik, kita akan menjalankan aktivitas kita kembali dari hari ke hari, mulai hari ini sampai hari yang kedepannya. Oke adik-adik semua, sikap doanya yang baik. Kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat bersama-sama beribadah walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan tahu kondisi yang kami terima pada beberapa bulan lalu. Tuhan mau pimpin agar segala sesuatunya dapat normal kembali sehingga kami dapat bertemu dengan teman-teman kami yang lainnya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami yang ada di rumah kami maupun keluarga kami. Tuhan mau jaga, Tuhan mau pimpin mereka dimanapun mereka berada. Kami tahu dan kami yakin bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi sekolah kami. Engkau tahu kami masih dalam kondisi seperti ini. Engkau tahu kami masih menjalankan pendidikan kami di rumah kami masing-masing. Tuhan mau pimpin agar pendidikan kami dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, walaupun kami masih di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja kami. Tuhan mau pimpin agar gereja kami dapat pulih kembali, dapat normal kembali, sehingga kami dapat bertemu dengan teman-teman kami yang ada di gereja. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi negara kami, bangsa Indonesia ini. Tuhan mau pimpin agar negara kami ini terbebas dari segala macam mara bahaya ya Bapak, yaitu tidak hanya dalam kondisi sekarang yaitu corona, tapi juga Tuhan mau pimpin dalam bencana apapun yang kami terima ya Bapak. Bapak mau pimpin agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Dan juga Bapak, kami mau berdoa bagi pemerintahan kami. Tuhan mau pimpin agar pemerintahan kami dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin. Dan pastinya mereka sudah menjalankan tugasnya. Tuhan mau pimpin dan menyertai mereka di dalam keadaan mereka seperti ini. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapak, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kepadamu dalam nyanyian Bapak, terima kasih.
Selamat menjalankan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati.